Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Bacaan renungan kita pada hari ini diambil dari Markus 10 pasal ayat yang ke-35 sampai yang ke-45. Judul renungan kita pada hari ini adalah Bolehkah Menjadi Terkenal? Merebaknya penggunaan media sosial membuat peluang bagi siapapun pada masa sekarang untuk menjadi terkemuka atau terkenal. Dalam kondisi tertentu, lewat unggahan konten yang disengaja maupun yang dilakukan oleh orang lain. Seorang bisa saja menjadi viral dan dikenal seantero negeri dalam waktu singkat. Beberapa di antara orang terkenal di negeri ini juga diketahui sebagai seorang Kristen dengan kehidupan rohani yang cukup baik. Bolehkah orang Kristen menjadi terkenal atau terkemuka? Tidak ada ayat di dalam Alkitab yang melarang hal tersebut. Rasanya Tuhan pun tidak berkeberatan apabila ada seorang Kristen yang menjadi terkenal. Tetapi, tidak semua cara menuju ke sana boleh kita lakukan. Alkitab bahkan memberitahukan resepnya, yakni belajarlah menjadi hamba untuk semuanya. Atau dengan kata lain, jika ingin menjadi terkemuka, belajarlah menjalani hidup dengan spirit kehambaan. Bidang pekerjaan yang kita tekuni boleh saja berbeda. Kalian yang kita punya tidak harus sama dengan orang lain. Namun ketika kita memiliki hati yang suka melayani orang lain dan memberi yang terbaik, niscaya jalan menjadi terkemuka dan terbuka. Namun satu hal yang perlu diingat adalah, bawalah misi untuk bersaksi dan memuliakan nama Tuhan. Seiring dengan dikenalnya nama kita, entahkah lewat perkataan, sikap, maupun tindakan kita, sekali lagi menjadi terkemuka atau terkenal tidak ada larangan. Tetapi hendaknya kita mengerti persis tujuan yang hendak kita capai. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita, tidak sekadar menjadi terkenal atau demi alasan materi. Setiap hari kita perlu mengarahkan hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah, bacaan kita diambil dari Markus 10 pasal 10 ayat 35-45. Mari kita baca ayatnya. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami berharap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lainnya menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintahan bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Nah, kalau ayat 35 kita membaca, Yakobus dan Yohanes ini adalah dua murid Yesus yang mendekat kepada Tuhan. Gitu ya. Dikatakan ini mendekati Yesus. Nah, mendekat kepada Tuhan kelihatannya adalah sesuatu yang mulia. Tetapi seringkali kita mendekat itu dengan permintaan yang memenuhi atau memuaskan hawa nafsu kita. Bukan dengan ucapan syukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Nah, jikalau kita mendekat kepada Tuhan dengan suatu tujuan yaitu permintaan, ya toh, yang memuaskan hawa nafsu kita, maka yang terjadi adalah sebenarnya kita bukan mendekat kepada Tuhan karena cinta kepada Dia. Kita mendekat kepada Tuhan karena kita cinta pada diri kita masing-masing. Kita mendekat kepada Tuhan karena kita ingin menggunakan Tuhan untuk memenuhi hasrat daripada kita yang terdalam. Jadi sebenarnya kalau seperti itu, fokus daripada kehidupan kita itu adalah bukan Tuhan, tetapi adalah diri kita. Nah, jikalau kita melakukan hal yang seperti ini, maka sudah waktunya bagi kita untuk
bertobat dan menyesal. Nah kemudian ayat 36 Yesus bertanya balik. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kendaki aku perbuat bagimu? Ketika Yesus bertanya kepada kita dalam doa, siapkah kita memberikan jawaban yang benar atas permintaan kita di hadapan Tuhan? Yesus bertanya balik itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang peduli terhadap umatnya. Yesus bertanya balik. Berarti hal ini adalah dia peduli terhadap Anda. Dia peduli terhadap kehidupan Anda, pergumulan Anda. Tetapi bagi setiap kita yang mementingkan diri sendiri, ketika Yesus bertanya balik, engkau mau jawab jujur apa enggak? Atau engkau tetap ingin menyembunyikan seolah-olah ya tetap nama Tuhan dimuliakan padahal ingin terkenal. Contoh misalkan ada seorang pelayanan di depan mimbar menjadi song leader. Berdoa memohon supaya Tuhan bekerja, supaya pelayanan bekerja dengan baik. Benar. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Yes. Tetapi apakah ada udang di balik batu? Yaitu supaya ya paling enggak saya kan pelayanan di depan. Paling enggak ya terkenal lah. Siapa tahu ada produser rekaman musik rohani yang tertarik sama saya, ya kemudian ngerekrut saya. Jadi motivasinya bukan murni untuk melayani Tuhan. Masalah nanti Anda itu ada yang mau ngerekrut, ada produser rohani atau apa itu urusan belakang. Tetapi jikalau itu yang pertama kali jadi motivasi kita di dalam pelayanan, maka itu akan menjadi bencana bagi setiap kehidupan pelayanan kita. Karena motivasi kita tidak benar di hadapannya. Ayat 37. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk di sebelah dalam kemuliaan-Mu. Seorang sebelah kiri, seorang sebelah kanan. Jadi dua orang ini pengen jadi orang kepercayaan Yesus. Pengen jadi orang penting. Pengen jadi istilahnya yang bisa dipercaya gitu ya. Yang diingini oleh manusia secara umum adalah kedudukan, kekuasaan dan tahta. Ini yang diingini oleh Yohanes dan Yakobus juga. Jadi jika Yesus adalah raja, maka Yohanes dan Yakobus ingin dijadikan sebagai orang kepercayaan Yesus. Ayat 38. Tetapi kata Yesus pada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Jadi arti ungkapan di atas adalah ikut serta dalam menanggung penderitaan karena melakukan kehendak Allah. Itu adalah arti dari dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Ungkapan di atas artinya seperti itu. Menanggung penderitaan karena melakukan kehendak Allah. Bukankah Yesus nanti adalah menanggung penderitaan karena dia setia dan taat harus mati di kayu salib. Ya, jawaban Yohanes dan Yakobus, kami dapat. Yesus berkata pada mereka, memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Nah, menjadi pertanyaan gini ya, apakah Yohanes dan Yakobus itu ngerti toh ungkapan tersebut? Atau kalaupun misalkan mereka ngerti aku menderita siap untuk dia. Apakah mereka terkesan meremehkan? Begitu ya. Karena begini. Seringkali pada waktu ada orang-orang Romawi semburat orang-orang murid-murid lari semua, betul enggak? Pada waktu Yesus tangkap. Ya. Jadi benar mereka menanggung apa yang menjadi penderitaan nanti pada waktu Yakobus itu mati dibunuh, sedangkan Yohanes ini diberi umur panjang tapi diasingkan. Beberapa catatan mengatakan bahwa dia digoreng tapi mengalami mujizat Tuhan tapi lepas daripada penggorengan tersebut. Tapi intinya mereka tetap menderita, merasakan bagaimana susahnya mengikut Kristus. Tapi itu nanti. Tapi pada waktu yang dipermasalahkan adalah pada waktu jawab ini asal jeplak atau ngerti gitu loh. Ya. Nah, tapi intinya kemauan mereka, kesigapan mereka dalam menjawab, itu justru responnya itu membuat murid-murid lainnya tuh marah gitu ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Jikalau dalam suatu perkumpulan, itu ada orang yang pengen menonjol, yang terjadi itu pasti cekcok, pasti rame. Karena apa? Pengen dirinya tuh show off. Pengen dirinya tuh berkuasa. Itu yang terjadi. Nah, kemudian Yesus sebagai pemimpin itu manggil mereka menenangkan. Karena kan ini sudah rame ya.
Kamu tahu bahwa mereka disebut pemerintah-pemerintah. Nah ini Yesus ingin bandingkan pemerintahan di bawah Kristus dengan pemerintahan di bawah bangsa-bangsa pada umumnya. Pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Pembesar-pembesar menjalankan kuasanya keras atas mereka. Nah secara umum dunia ini menjalankan kepemimpinan dengan tangan besi untuk menunjukkan superioritas mereka. Untuk menunjukkan mereka mampu, mereka luar biasa. Banyak daripada mereka itu menggunakan sistem tangan besi. Menjalankan kekuasaannya itu dengan keras. Dengan kekuasaan, dengan harap mereka takut. Dan kemudian manajemen by fear. Manajemen berdasarkan rasa takut. Memanipulasi daripada rasa takut. Tetapi bukan itu yang dilakukan Kristus. Yang dilakukan Kristus adalah seperti ini. Tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah jadi pelayanmu. Prinsip seperti ini tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Kok bisa seorang pelayan itu lebih besar daripada yang dilayani gitu loh. Kok bisa seperti itu? Ya toh? Nah, kita tuh dipanggil memang untuk tampil beda, untuk menjadi terang bagi dunia yang sudah gelap ini. Bagaimana mungkin orang yang jadi pelayan itu lebih besar daripada yang melayani? Karena yang dilayani itu belum mengenal Tuhan, yang melayani sudah mengenal Tuhan. Yang melayani itu sudah diselamatkan. Jadi itu yang membuat dia itu lebih besar, lebih tinggi setidaknya di hadapan Tuhan daripada orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan sudah sewajarnya menjadi pelayan bagi orang sesamanya yang masih belum percaya. Mengerti ya? Seperti itu. Dan barang siapa yang menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba untuk semuanya. Saudara, seringkali orang-orang dunia pengen jadi terkemuka dengan cara nindas orang lain. Tapi artinya pengen berkuasa atas orang lain sehingga dia tuh lebih hebat daripada orang yang dikuasai. Karena itu dia tuh mendapat nama. Tetapi ada beberapa orang di dunia ini selain Yesus yang mendapat terkenal. Contoh seperti Mother Teresa. Menjadi terkemuka bukan karena dia menjadi penguasa atas orang lain. Tapi dia menjadi hamba. Melayani orang-orang yang berdosa. Melayani orang-orang yang membutuhkan. Melayani orang-orang yang tersisih. Bukankah itu yang harus kita contoh? Jadi dengan menjadi hamba, maka akan menjadi terkemuka. Tidak pernah terpikirkan oleh orang dunia kan? Nah ini, jadi Yesus membalikkan konsep-konsep dunia di hadapan para muridnya. Supaya para muridnya itu matanya tercerahkan dan dia jelas. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Jadi pelayanan tadi memang harus dikaitkan dengan penebusan di dalam Yesus Kristus. Barang siapa yang tidak mengalami penebusan Kristus Yesus, sebaiknya ya tidak melayani. Karena kita melayani motivasinya, karena kita meniru teladan Kristus. Karena kita sudah diselamatkan. Kita yang tidak layak ini loh, diselamatkan oleh darah Kristus. Kalau kita yang tidak layak ini sudah diselamatkan oleh darah Kristus, masakan kita tidak mau melayani orang lain yang sama-sama statusnya tidak layak. Gitu ya. Kemuliaan dari seorang itu bukan dari apa yang dia miliki. Bukan dari apa yang dia kuasai. Tetapi kemuliaan dari seseorang itu tergantung dari seberapa besar pengorbanan yang dia buat dalam hidup ini. Saudara, ini kalimat penting sekali ya. Karena saya yang buat gitu ya. Tapi kalimat ini penting sekali karena kemuliaan dari seseorang bukan dari apa yang dia miliki. Bukan dari apa yang dia kuasai. Tapi kemuliaan seorang itu tergantung dari seberapa besar pengorbanan yang dia buat dalam hidup ini. Sacrifice itu lebih tinggi daripada segala kepemilikan, belongings, segala kekuasaan, segala kemuliaan yang lain. Saudara, itu renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.